Yang namanya kita kan ada yang namanya mungkin tipe spasi ya, atau mungkin di Excel-nya mungkin kita nggak tahu ada spasi yang kena trim atau enggak. Itu kira-kira bagaimana di sisi penilaian ini? Apakah ketika kita uh, mengambil dari Excel-nya itu kemudian ada mungkin ketambahan spasi dan lain-lain, apakah di aplikasinya itu sensitif sampai ke sana atau memang hanya sampai titik dan lain-lain otomatis di aplikasi ngetrim sampai spasinya itu, Mas Yusuf? Pat, di bagian slide yang hasil KPA agent terbaik ya Mbak ya. Mungkin Iya, satu slide sebelum ini. Di sini kan ada beberapa ketentuan untuk penilaian ya, di mana jika peringkat dan nama agent benar maka 1%, kemudian jika nilai KPI agent benar maka nilai 1%. iya. Andaikan ya Mbak ya, andaikan nih kita ada salah di nama urutan nama agent seperti itu, akan tapi di KPI-nya itu ternyata angkanya cocok, apakah dia tetap dapat angka di KPI atau memang karena di awal nama agentnya itu sudah salah, otomatis ke belakangnya ikut salah seperti itu Mbak, walaupun belakangnya tuh benar. Oke, karena tabelnya berbeda, Mas. Maksudnya kolomnya berbeda ya. Jadi kalau misalkan namanya salah tapi KPI-nya benar, itu masih dianggap benar di KPI-nya. Jadi dapat 1%. Gitu. Saya konfirmasi dulu ya ke Mas Yusuf. Benar kan ya yang saya sampaikan ya? Kalau di sistem itu kalau misalkan nama agentnya salah itu nol, tapi kalau misalkan urutan Di dalam KPI-nya itu urutan. benar, itu tetap dapat 1%, Mbak. Ya, betul. Berarti jadi nanti kalau misalkan KPI-nya harusnya namanya kebalik doang gitu, tapi KPI-nya udah berurut sesuai dengan urutannya, itu masih dihitung benar ya Mas Yusuf ya, 1% dan 1%. Ya Tapi betul, ya Mbak. kalau berarti 9 dan 10-nya karena namanya ketukar, berarti sudah kehilangan 2% ya Mas Yusuf ya. Oke. Baik, Itu terima kasih Mbak Alia. ada lagi Boleh Mas? tanya lagi ya Mbak ya? Boleh, Maaf ya boleh. Mbak ya. Kan ini nanti otomatis mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa ikut ini mungkin ini kok pertanyaannya receh ya, tapi di sini saya cuma ingin memastikan saja karena kami baru ikut di kategori ini. Di penulisan nama agent tadi Mbak Alia meminta untuk harus lengkap dan ditulis dengan benar. Ya, Ini berarti bisa dikatakan kalau dia ada titik dan lain-lain otomatis kita harus mengikuti sesuai dengan data yang ada di data sumber Excel-nya itu ya. betul. Baik, nah nanti Mas Yusuf, karena mungkin Mas Yusuf di bagian aplikasinya ya, yang namanya kita kan ada yang namanya mungkin tipe spasi ya, atau mungkin di Excel-nya mungkin kita nggak tahu ada spasi yang kena trim atau enggak. Itu kira-kira bagaimana di sisi penilaian ini? Apakah ketika kita uh, mengambil dari Excel-nya itu kemudian ada mungkin ketambahan spasi dan lain-lain, apakah di aplikasinya itu sensitif sampai ke sana atau memang hanya sampai titik dan lain-lain otomatis di aplikasi ngetrim sampai spasinya itu Mas Yusuf. Seperti itu mungkin Mbak Alia ya. Kal- Kalau untuk sekarang kayaknya belum kita trim, Mas. Tapi itu kayaknya masukan yang bagus. Nanti kita tambahin untuk otomatis trim. Jadi untuk menghilangkan spasi di ujung biasanya ya, Mas. Ya, nanti kita Iya Mas tambahkan. Yusuf. Termasuk juga kalau kita kopas dari Excel kan petik ke bawah ya. Ya walaupun itu kita akan lebih antisipatif tapi biasanya kalau yang spasi itu yang suka nggak ketahuan gitu sih Mas. Kalau izin Ya, kalau boleh nanti kami kita usul di trim di sisi aplikasinya ya Mas ya. siap, nanti kita tambahkan ya, Mas. Ya, makasih Iya, Mbak Alia. Maaf baik. agak teknis ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Nah, ini juga memang harus diperhatikan ya, teman-teman. Kalau untuk penggunaan titik dan koma, sepertinya di nama tidak ada ya, Mas Yusuf ya, kami set. Cuma yang harus diperhatikan biasanya kita set ada dua kata nama gitu. Misalkan Yusuf, Aulia Yusuf gitu. Kalau ini berarti memang harus nama lengkap yang harus dimasukkan. Jadi nggak boleh Aulia aja, nggak boleh Yusuf aja gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan namanya itu harus sesuai dengan data yang kami sudah berikan. Seperti itu. Untuk penggunaan spasinya, mungkin spasi yang perlu diperhatikan adalah spasi yang di tengah ya teman-teman. Kalau misalkan spasinya kita nggak bisa menghindari ya. Kalau misalkan teman-teman apa namanya punya resiko untuk klik spasinya 2 kali di tengah, itu kita nggak bisa apa-apain lagi gitu. Jadi sistem akan membaca itu sebagai salah ya Mas Yusuf ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk penggunaan spasinya juga ya. Ya, semoga ini kekepoan saya aja ya Mbak ya. Tadi kan Iya, dari tadi kita menginformasikan Mbak Alia mengenai aturannya yaitu
persentase toleransi yang 0,01, 2 angka di belakang, ataupun yang tadi ya toleransinya 1. Berarti ini juga berlaku apabila toleransinya 0,1 ya Mbak ya. Kalau kondisinya dia 0,1. Oh, kalau kami di apa namanya, kalau nanti teman-teman cek di dashboardnya itu komanya itu adalah harus selalu 2 koma di belakang ya Mas Yusuf ya. Jadi harus dipastikan teman-teman kalau menginput itu adalah 2 koma di belakang. Kami tidak ada toleransi apa namanya 0,1 gitu karena memang yang kami set adalah toleransi 0,01. Jadi teman-teman ketika apa namanya menghitung gitu harus dipastikan tuh yang dilihat itu adalah hasil 1 koma di belakang atau 2 koma di belakang. Karena yang harus diinput di aplikasi adalah 2 koma di belakang. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alia. Sama-sama Mas Prasetyo. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan seputar lomba reporting? Izin Mbak Alia, saya Angga Boleh, dari silakan. Klip. Pada saat tadi harus ada 2 koma di belakang, misalnya contohnya ini 98,00 jawabannya. Mm-mm. Nah, atau yang bawah yang parameter 1 tadi, 97. Nah, 97 itu harus 0,00 atau 97 bulat boleh? Oke, jadi kalau misalkan ini parameter dalam skala ya Mas ya, kami kasih lihat ada nilai ya. Kalau Oke. nilai itu biasanya untuk persen answer call yang 2 koma di belakang ya. Jadi Oke. ada persen answer call, ada service level, kemudian jadi semua yang bersifat persentase itu 2 koma di belakang. Jadi answer call, service level, kemudian abandon rate, FCR, kemudian QM score, product knowledge, adherence to schedule, attendance, average KPI agent, sampai customer satisfaction itu 2 koma di belakang. Oke. Jadi nanti teman-teman harus memastikan bahwa itu harus 2 koma di belakang. Sedangkan kalau untuk yang average handling time, kalau yang second ini biasanya cuma nggak ada koma di belakang ya Mas Yusuf ya. Beberapa ada yang dua angka di belakang koma, Mbak. Oke, berarti ada nanti pada saat di aplikasinya teman-teman bisa lihat ya, yang mana yang 2 koma di belakang, yang mana yang nilainya absolut dengan skala misalkan 97 doang, 98 doang gitu. Itu akan terlihat di aplikasi ya. Nah, misalnya CPH-nya ketahuan angkanya ketemunya 13. Kita ngitung 13,00 gitu. Itu kita Iya, harus masukkan 13,00. Di aplikasi sebenarnya udah kita define Mas apa namanya parameter apa itu berapa digit di belakang koma. Jadi kalau misalkan udah di define 2 angka di belakang koma, nanti kalau misalkan diketiknya cuma 13, nanti 00-nya itu udah akan otomatis. muncul. Otomatis ya, Iya, berarti tidak perlu Iya, kita nambah koma 0 sendiri kan? iya Ya, betul. betul. maksud saya itu yang saya tanyakan tadi. Apakah kalau Baik, ketemunya persen, misal abandon rate adalah 10% misalnya ya. iya, Apakah kita nulis 10,00 atau iya. kita nulis 10 aja udah sama? Karena itu kan sama-sama 10% artinya gitu. Ya, tapi nanti ketika diklik itu nanti Mas Yusuf bisa kasih lihat ya. Jadi kalau Siap. misalkan di aplikasi itu ketika diklik gitu dan di input angkanya itu ada yang dapat koma 00 gitu, misalkan 2 koma di belakang, ada juga yang nggak ada komanya gitu. Jadi Oke. ketahuan yang mana yang harus dimasukin koma, yang mana yang nggak harus dimasukin koma. Nanti mungkin karena pertanyaannya agak teknis, saya mungkin kasih lihat dulu terkait aplikasinya ya rekan-rekan ya. Nanti Eh, bantu, se- boleh Mas Jalu. Sebentar. Oke. Kalau untuk lombanya sendiri, Iya, nanti kan 2 laptop ya. iya betul, Yang boleh buka aplikasi itu kan hanya satu yang bisa ya, betul. yang bisa. Lalu apakah kita diizinkan untuk membuka file lain gitu pada saat lomba? File lain berupa apa Mas? Semua pun apapun itu. Oke, baik. Kalau misalkan yang kami hindari adalah teman-teman membawa buku ataupun catatan. Jadi kalau misalkan apa namanya kami sih memastikan bahwa peserta itu harus clean desk ya. Jadi harus ya paling nggak perangkatnya aja yang mendukung. Misalkan cuma bawa laptop kemudian bawa mouse gitu, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kayak membawa buku, catatan gitu untuk lihat misalkan iseng mau lihat rumus gitu ya.
kadang-kadang kan ada ya, itu kami tidak perkenankan. Jadi silakan kalau misalkan mau dimanfaatkan informasinya dimasukkan dalam satu laptop, itu dipersilakan, Mas. Oke, siap. Dan kami tidak memperkenankan ya untuk rekan-rekan membawa USB atau membawa eksternal hard disk. Jadi kami melarang gitu untuk penggunaan hal tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh apa namanya itu bagaimana caranya data yang di aplikasi itu kami share gitu, boleh lewat internet. Jadi kan kalau misalkan itu size-nya juga bukan size yang besar ya. Jadi silakan kalau mau di-share melalui media komunikasinya yang biasa digunakan itu silakan. Oke, berarti untuk buku catatan tidak diizinkan, sedangkan apabila kita punya file, apapun file itu Iya, diperbolehkan ya, seperti iya itu ya. diperbolehkan. Oke, nggak ada larangan untuk membuka semua file yang ada di komputer tersebut gitu ya. Iya, Lalu hard disk eksternal, USB flash disk itu tidak diperkenankan seperti itu ya. betul. Oke, terima kasih Mbak Alia Iya, informasinya. sama-sama.